Baik, selamat datang. Selamat bergabung dalam mata kuliah Pajak Internasional. Hari ini kita masuk sesi yang keempat. Ya, pada pertemuan yang keempat ini, kita masih membahas seputar bentuk usaha tetap. Ya, bagaimana bentuk usaha tetap itu sudah kita bahas pada pertemuan sesi yang ketiga. Nah, kita lanjutkan pada sesi yang keempat membahas singkat tentang BUT atau Permanent Establishment dan juga nanti akan dilanjutkan dengan PPH pasal 15 ya berkaitan dengan pelayaran dalam dan luar negeri. Silakan teman-teman download materinya sudah saya share ada di e-learning. Nah, masih membahas tentang bentuk usaha tetap, kita refresh kembali pemahaman kita pada sesi yang lalu ya. Silahkan teman-teman buka materi kita. Nah, bentuk usaha tetap menurut Undang-Undang PPH adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang memiliki time test atau tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Ya, masih ingat ya? Itu adalah penjelasan saya pertemuan yang ketiga dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, dan lain-lain. Nah, teman-teman, apabila teman-teman lihat di sini nih, contoh-contohnya kita juga sudah bahas berkaitan dengan bentuk usaha tetap. Adapun contoh dari kedudukan, tempat kedudukan manajemen, berarti dia punya kantor sendiri. Atau kalau memang kantornya atau bangunannya tidak dimiliki oleh BUT tersebut, berarti mereka sewa. Ya, salah satu contohnya, saya kemarin memberikan contoh perusahaan-perusahaan yang berdiri di Suwarna Business Park atau yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sana ada DHL atau PT Birotika Semesta, kemudian ada PT Yusen Logistik. Nah, ini adalah salah satu contoh tempat kedudukan manajemen, tetapi tidak semua yang ada di sana itu merupakan bukan BUT ya. Beberapa di antaranya sudah memilih untuk mengukuhkan diri mereka sebagai pengusaha kena pajak. Mereka nggak mau jadi BUT aja, mendingan sekalian nyebur basah sekalian ya. Makanya memilih untuk mendirikan bentuk usaha tetap. Nah, tempat kedudukan manajemen ini memang merupakan salah satu ciri khas bagi BUT kalau memang udah ada tempat kedudukan, berarti dianggap sebagai apa? Sebagai bentuk usaha tetap. Tapi kalau cuma sekedar tempat kedudukan manajemen, semua juga begitu. Makanya harus terlihat pada dokumen yang mereka miliki. Salah satu contohnya itu menggunakan SPPKP atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau nomor pokok wajib pajak. Lalu ada cabang perusahaan, ya cabang perusahaan yang mana eh, terdiri dari beberapa cabang. Sebenarnya cabangnya ada di seluruh wilayah di Indonesia, tapi pusatnya adalah di luar negeri. Kemudian lagi ada kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel ya dan lain sebagainya, atau ada juga showroom, bengkel atau workshop dan lain sebagainya ya yang mana memenuhi ketentuan tersebut. Bahwa bentuk usaha itu memang dia eksis atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Nah, jenis-jenis BUT teman-teman sudah kita bahas juga kemarin ada tipe fasilitas fisik, pasal 2 ayat 5 huruf A sampai dengan H, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
kemudian tipe aktivitas, Pasal 2 Ayat 5 huruf I dan J, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tipe keagenan, lihat Pasal 2 Ayat 5 huruf K, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan insurance, lihat Pasal 2 Ayat 5 huruf I, sorry huruf L ya itu ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, teman-teman sudah bisa lihat dan bahkan kita sudah bahas ya minggu yang lalu. Nah, ini adalah juklaknya. Apa sih Pak juklak? Juklak itu adalah petunjuk dan pelaksanaannya. Ya, kita kan akan melihat, oh ini adalah petunjuk dan pelaksanaannya untuk mengimplementasikan bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia ya. Sebenarnya kalau kita bicara bentuk-bentuk atau jenis-jenis BUT, selain ada di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau membahas tentang KUP, dia juga ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ya, beserta dengan peraturan-peraturan pemerintah yang memang telah dibuat dan disusun. Kemudian, perbedaan mendasar antara pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ya, perbedaan mendasar antara PPh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang pertama, sumber penghasilan bentuk usaha tetap yang dikenakan PPh adalah penghasilan yang notabene dari Indonesia saja, karena BUT termasuk wajib pajak luar negeri. Ya, ini hati-hati. Penghasilannya yang diterima dari atau sumbernya dari Indonesia. Itu adalah sumber penghasilan BUT. Karena kalau penghasilannya diterima di negara tetangga ya bukan urusan kita ya, bukan urusan kita dan mekanisme undang-undang pajaknya juga bukan menggunakan undang-undang pajak dari negara kita. Bukan urusan gue gitu kan ibaratnya gitu. Jadi kalau ada penghasilan yang diterima oleh BUT ya, kemarin saya kasih contoh. Misalnya ada showroom mobil dari Jepang, lalu dia adakan showroom di salah satu mall di Indonesia, kemudian showroom tersebut akhirnya bisa mendatangkan atau ada customer yang berminat dan akhirnya membeli salah satu kendaraan. Nah, penghasilannya kan bersumber dari Indonesia. Nah, itu adalah sumber penghasilan BUT, ya karena diperoleh di negara ini. Atau ada penerbangan dari Cathay Airways menuju Indonesia, kemudian dari Indonesia ke negara yang bersangkutan atau ke China, dan akhirnya karena adanya penyerahan dana, ya, di salah satu maskapai penerbangan, yaitu Cathay Pacific ini menuju ke negara China, berarti itu merupakan sumber penghasilan BUT, karena misalkan kalau Cathay Pacific itu sudah menjadi bentuk usaha tetap. Lalu perbedaan mendasar antara PPh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang kedua, adanya perlakuan khusus tentang penghasilan yang menjadi objek pajak BUT. Ya, adanya ada special treatment tentang penghasilan yang menjadi objek pajak BUT. Dan juga biaya-biaya apa saja yang boleh dikurangkan bagi BUT yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang PPh. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ada perlakuan khusus tentang penghasilan yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap, dan juga biaya yang boleh dikurangkan bagi bentuk usaha tetap yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang PPh. Ya, bila teman-teman lihat, eee, gimana Pak perlakuan khusus yang kayak gimana? Ya, sejauh yang kita pahami bahwa bentuk usaha tetap memang wajib pajak luar negeri, tapi wajib pajak luar negeri yang dalam special case. Karena apa? Dia memperoleh hak dan kewajiban pajak seperti subjek pajak dalam negeri, sebenarnya kan begitu kan? Dia boleh memanfaatkan PPh pasal 23, dia boleh menghitung PPh badan dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang pajak domestik yang berlaku di negara kita. Adanya special case. Pak, apakah semua wajib pajak luar negeri boleh melakukan hal demikian? Boleh. Ya, kalau memang dia ada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
silakan untuk memilih menjadi BUT. Caranya ngapain, Pak? Caranya gimana, Pak? Ya datang ke kantor pajak di mana BUT tersebut berdomisili ya. Dia datang ke kantor pajak, lalu setelah itu dia memilih untuk menjadi bentuk usaha tetap. Saya mau dong dijadikan BUT, oke akhirnya terbit. NPWP, SPPKP, dan SKT atau surat keterangan terdaftar yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut yang berasal dari luar negeri ini, perusahaan asing ini menjadi bentuk usaha tetap. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, itu adanya kewajiban khusus pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh. Ya, jadi ini ada pemotongan PPh pasal 26 atas PKP setelah dikurangi pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 4 tersebut. Maksudnya kayak gimana, Pak? Misalnya gini ya, ketika seorang misalnya wajib pajak luar negeri tadi yang merupakan BUT, dia menanamkan modalnya di Indonesia. Setelah berjalan setahun, setelah dia melaporkan SPT tahunan badan, dia berpikir, "Ah, saya nggak maulah melanjutin lagi di Indonesia. Malah saya invest di Indonesia," misalnya dia mengatakan demikian ya. "Kayaknya nggak menguntungkan, lebih baik saya kembali lagi ke negara saya bawa lagi nih uang saya sebagai investor ya. Dia bawa lagi duitnya ke negaranya." Nah, pada saat itulah terjadi poin yang ketiga ini. Jadi begitu dia bawa kembali uangnya, dan dia tidak berniat lagi invest di Indonesia, langsung dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%. Jadi, si BUT tersebut, dia kan pertama sudah laporkan SPT badan menggunakan tarif PPh badan sebesar 22% ya tahun ini ya misalnya ya, 22% tarifnya. Begitu dia sudah dipotong pajak penghasilan badan 22%, dia mau berniat membawa uangnya ke luar negeri atau dia nggak jadi invest lagi meneruskan investasinya di Indonesia, dipotong lagi dia 20% PPh pasal 26. Ya, double lagi gue dipotong pajak. Ya Pak, berarti itu namanya double taxation dong? Enggak, beda konsep. Yang pertama adalah PPh badan, pasal 2529, tarifnya 22% di tahun 2021 ini. Yang PPh pasal 26 itu berkaitan dengan kewajiban kewajiban baru lagi ya, beda aspek. Karena dia tidak berniat lagi invest di Indonesia. Ya udah deh Pak, saya nggak jadi bawa uang saya ke luar negeri, saya tetap invest lagi di Indonesia. Nah, berarti ini dikecualikan, nggak dipotong PPh pasal 26. Jadi PPh pasal 26-nya langsung dihapuskan. PPh pasal 2529 aja berkaitan dengan PPh badan yang dipotong. PPh pasal 26-nya nggak dipotong. Ya, itu amannya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Kemudian objek bentuk usaha tetap, teman-teman bisa lihat di sana. Beberapa objek bentuk usaha tetap itu ada attribution rule, ya attribution rule. Nah, kita juga ada bahas ya kemarin ya, attribution rule seperti itu. Lalu penghasilan suatu bentuk usaha tetap perusahaan asing di Indonesia adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usahanya di Indonesia. Memang kegiatan usahanya itu memang di Indonesia. Ya kalau kegiatan usahanya ada di Singapura, ngapain kita urusin, ya nggak? Ya harus ada kegiatan usahanya di Indonesia.
Ya, jadi penghasilan yang berasal dari kegiatan usahanya di Indonesia ini, ya kayak tadi, misalnya adanya penyerahan barang atau jasa kena pajak selama dilakukan di negara di daerah pabean atau di negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah itu di dalam pesawat tapi masih dalam teritori wilayah Republik Indonesia? Apakah ada di pelayaran dalam negeri dengan menggunakan kapal pesiar selama masih dalam wilayah perairan Indonesia? Nah, itu pasti akan masuk dalam kategori ini. Penghasilan yang berasal dari kegiatan usahanya di Indonesia. Nah, misalnya apabila BUT perusahaan asing tersebut bergerak di bidang perdagangan. Ya, misalnya apabila BUT perusahaan asing tersebut bergerak di bidang perdagangan, maka penghasilannya di Indonesia adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha perdagangannya di Indonesia. Jadi apabila bentuk usaha tetap perusahaan asing tersebut bergerak di bidang perdagangan, maka penghasilannya di Indonesia adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha perdagangan di Indonesia. Tapi Pak, ternyata dia nggak jualan usaha perdagangan doang Pak di Indonesia. Ternyata dia juga ada kegiatan usaha servis kendaraan, tapi kan nggak sesuai dengan core bisnisnya dia atau main bisnisnya dia. Jadi nggak masuk dalam kategori ini. Jadi harus yang sesuai dengan KLU-nya ya. Apa itu? Klasifikasi lapangan usahanya. Nah, KLU itu kita bisa ketahui di mana dia ada di dalam SPPKP tadi atau NPWP, kalau di NPWP nggak ada. Di SPPKP atau di SKT, di Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau di Surat Keterangan Terdaftar. Ya, teman-teman bisa lihat di sana. Nah, kemudian ada force attraction rule, ya ini kita pengulangan lagi ya materi yang minggu lalu. Jadi biar kita semakin katam, semakin ingat benar-benar apa sih maksudnya. Jadi tanpa perlu belajar lagi kita udah makin jelas. Penghasilan suatu bentuk usaha tetap perusahaan asing di Indonesia adalah termasuk penghasilan kantor pusatnya dari Indonesia yang diperolehnya dari kegiatan usaha yang sejenis dengan kegiatan bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Ya, penghasilan suatu BUT perusahaan asing di Indonesia adalah termasuk penghasilan kantor pusat dari Indonesia yang diperolehnya dari kegiatan usaha yang sejenis dengan kegiatan bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Dengan demikian, penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya dianggap sebagai penghasilan BUT-nya di Indonesia ya. Ini sudah saya kasih contoh juga minggu lalu ya, berkaitan dengan BUT juga ya untuk pembahasan di topik kita yang ketiga. Nah, di sana diberikan contoh New York Bank mempunyai cabang di Jakarta. Apabila New York Bank memperoleh penghasilan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada warga negara Indonesia tanpa melalui kantor cabangnya di Indonesia, penghasilan ini tetap dianggap sebagai penghasilan BUT kantor cabang di Jakarta. Ya, kemarin saya kasih contohnya, misalnya adalah Wuri Bank. Ya, Wuri Bank ini adalah bank di Korea. Wuri Bank itu kan juga kalau teman-teman lihat ada ya di Ruko Pinangsia atau di Karawaci Office Park, itu ada Wuri Bank di mana kalau misalnya ada misalnya kita katakanlah ada nasabah, nasabah yang merupakan nasabah Wuri Bank, dia memperoleh penghasilan juga berupa bunga atau pendapatan bunga atas pinjaman. Nah, bunga atas pinjaman tersebut tetap diakui sebagai penghasilan BUT kantor cabangnya di Tangerang tadi, di Karawaci Office Park. Padahal secara nyatanya nasabah tersebut sih nggak berhubungan sama kantor cabang yang ada di Tangerang ini, di Karawaci Office Park. Dia koneksinya langsung dengan Wuri Bank yang ada di Korea, yaitu di kantor pusatnya langsung, di bank pusatnya langsung. Ya, tapi itu dianggap sebagai penghasilan BUT kantor cabangnya di Tangerang, yaitu di Karawaci Office Park. Ya, jelas ya teman-teman ya. Selanjutnya,
Effectively connected income, penghasilan pasif ya yang saya bahas bahwa penghasilan pasif itu apa saja, ada konsultan manajemen, lalu ada, maksudnya manajemen fee, jasa konsultan, pendapatan atas dividen, pendapatan royalti, pendapatan atas bunga, ya kan, yang mana diterima atau diperoleh kantor pusatnya dan memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT-nya di Indonesia, ya. Diambil sebagai penghasilan BUT-nya di antaranya sebagai penghasilan BUT-nya di Indonesia. Nah, sebagai contoh, yaitu kasus buku cetak, jika Foods hanya menerima royalti dan tidak memberi jasa manajemen, ya, dan tidak memberikan jasa manajemen, maka royalti tidak termasuk penghasilan BUT, karena tidak memiliki bentuk usaha tetap. Tetapi jika memberikan jasa, maka pendapatan royalti. Ya, tapi jika memberikan jasa, maka pendapatan royalti dihitung sebagai penghasilan BUT, ya, seperti itu. Nah, pembebanan biaya pada BUT. Jadi kita juga di sini bisa melihat ya, mana sajakah yang merupakan deductible expenses dan mana sajakah yang bukan merupakan deductible expenses. Nah, kalau teman-teman lihat ya di layar handphone atau layar laptop, gadget, tab kalian. Nah, deductible expenses itu kan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, jadi biaya-biaya tersebut dalam rangka untuk memperoleh penghasilan. Asalkan ada asalkannya ya. Asalkan biaya tersebut ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Selain ada hubungan dengan operasional perusahaan, ya memang benar-benar digunakan dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Ya, ini dikasih contoh, biaya administrasi kantor pusat yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya, atau Pak, saya melakukan biaya penyusutan atas mobil pribadinya direksi, mobil Ferrari, Pak. Ya, itu ada hubungannya nggak sama usaha perusahaan? Kan nggak ada. Berarti kita harus keluarin dong biaya penyusutan atas mobil Ferrari, misalnya seperti itu. Pak, saya mau melakukan penghitungan beban atas pembelian handphone kepada para manajer. Oke, boleh diakui. Asalkan yang diakui hanyalah 50%-nya saja. Atau Pak, saya mengakui adanya biaya pulsa karyawan. Ya boleh, asalkan hanya 50%, ya. Jadi yang seperti itu. Kemudian untuk PPh 21 yang ditanggung karyawan, boleh nggak Pak sebagai deductible expenses? Boleh. Tapi kalau PPh 21 ditanggung oleh perusahaan, nggak boleh dianggap sebagai deductible expenses. Ya, jadi harus hati-hati menghadapi hal ini. Atau berkaitan dengan kenikmatan atau natura, ya, kenikmatan atau natura yang bagaimana Pak? Kalau misalnya seragamnya itu dipakai sama siapa aja, seluruh karyawan, nah berarti bisa dianggap sebagai deductible expenses. Tapi kalau seragamnya dipakai sama satu 2 orang aja ya nggak bisa dianggap sebagai deductible. Begitu pula dengan makan minum karyawan. Kalau makan minum karyawan dirasakan seluruh karyawan, nah itu dianggap sebagai deductible expenses. Kalau makan minum dirasakan hanya oleh supervisor atau oleh manajer dan oleh direksinya saja, berarti bukan dianggap sebagai makan minum karyawan ya. Itu nggak bisa deductible expenses, nggak bisa dikategorikan sebagai deductible expenses. Atau kalau teman-teman lihat, Pak, ini kan Pak ada manajer purchasing, dia entertain Pak, entertain siapa? Dia entertain vendor kami Pak. Lalu ngapain aja, ngebahas tentang apa? Nah itu kita harus jelas. Membahas tentang apa, tanggal berapa, siapa yang hadir, di hotel atau di restoran mana, nah itu harus dijelaskan dan dituangkan ke dalam daftar nominatif serta ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, ya, bahwa biaya tersebut memang dikeluarkan atau biaya entertain tersebut dikeluarkan dalam rangka atau ada kaitannya dengan usaha
operasional perusahaan. Sehingga ya kita bisa akuin itu sebagai deductible expenses. Tapi Pak, mereka entertain, ini bener Pak, sungguh-sungguh pokoknya. Sungguh-sungguh ini adalah entertain, untuk menangin project atau tender. Ya udah kalau memang benar, kita minta daftar nominatif. Tapi sayangnya nggak dibikin, ya salah sendiri, ya. Jadi karena nggak ada daftar nominatif ya hilang, percuma. Daftar nominatif akhirnya hilang percuma karena tidak bisa digunakan juga, ya seperti itu. Lalu ada non-deductible expenses di sini, yang merupakan biaya-biaya yang memang tidak diperkenankan ya. Nah, biaya-biaya yang tidak diperkenankan itu memang tidak harus dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari mana, Pak? Dari laporan laba rugi. Jadi tidak bisa mengurangi besarnya laba kena pajak. Nah, contohnya itu teman-teman bisa lihat ada royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya. Ya, ini merupakan non-deductible expenses. Royalti atau imbalan lainnya. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Ini ada kaitannya dengan passive income tadi ya. Kalau versinya adalah passive income ya ini dia nih. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Kemudian ada bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan, ya. Nah, ada bunga yang berkaitan dengan usaha perbankan. Nah, kalau teman-teman lihat, berkaitan dengan usaha perbankan kayak apa, Pak? Ya, eee, bunga atas deposito, depositonya siapa? Deposito misalnya nih, ada direksi, direksinya kebetulan bukan warga negara Indonesia, ya. Kemudian dia kebetulan dia dapat dapat dana dari perusahaan dan akhirnya dia memilih, "Ya udahlah saya deposit aja di salah satu bank yang ada di Indonesia." Ya begitu dia deposit di salah satu bank, misalnya di Bank Jasa Jakarta deh, Pak, misalnya ada di mana tuh, Pak? Oke, ya udah di situ kebetulan bunganya bagus. Akhirnya dia masukin depositonya di situ. Lalu dia, setelah 1 tahun atau misalnya dia hanya 6 bulan, nah ini langsung dipotong PPh atas bunga deposito sebesar 20%, ya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan, berarti sudah dipotong oleh pihak perbankan, ya. Kalau udah dipotong oleh pihak perbankan, berarti dia masuk pengecualian. Karena pengecualian, apakah itu bisa apakah itu bisa dianggap sebagai biaya, Pak? Biaya atau deductible expenses? Itu kan cuma milik pribadinya, ya nggak? Milik pribadinya si direksi, tapi nggak ada hubungannya dong dengan usaha perusahaan. Ya itu mah tetap nggak bisa. Tapi kalau misalnya bunga deposito ini dimiliki oleh BUT tersebut ya, nah berarti bisa. Bunganya itu masih ada kaitannya dong dengan kepemilikan daripada BUT yang ada di Indonesia. Sehingga bunga tersebut, masuk dalam kategori bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan, sehingga bukan merupakan non-deductible expenses, melainkan sebagai deductible expenses. Jelas ya teman-teman ya? Nah, kemudian perusahaan dalam negeri, nah ini kita udah masuk nih, PPh pasal 15 ya, sudah masuk ke dalam penjelasan PPh pasal 15, hingga saya kembali dulu ya ke forum yang ada di sini, forum 4, berkaitan dengan bentuk usaha tetap, teman-teman silakan lihat yang ada di forum. Nah, di situ kan kita udah jelas ya untuk penjelasan BUT-nya. Nah, ini di sini, cukup menarik kita masuk dulu nih ke sini nih, mengapa sih ketentuan bentuk usaha tetap dibuat? Amat sih Pak bikin BUT? Nah, itu kan pertanyaannya sebenarnya seperti ini ya, mengapa ketentuan bentuk usaha tetap dibuat? BUT dibuat untuk perusahaan penanaman modal asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri atau resident taxpayer. Ya, BUT dibuat untuk perusahaan penanaman modal asing yang menjadi wajib pajak
dalam negeri atau resident taxpayer. Nah, karena penanaman modal asing itu biasanya pemerintah sangat mendukung ya, support sekali, maka dari itu pemerintah pun mendukung banyaknya BUT yang didirikan di Indonesia. Jangan kita merasa takut kesaing gitu ya, jangan. Justru BUT didirikan di Indonesia bukan mematikan usaha-usaha yang ada di domestik, sama sekali tidak. Justru semakin semarak keberagaman daripada usaha-usaha yang muncul di Indonesia. Kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa BUT juga membuka lapangan pekerjaan bagi SDM di Indonesia. Ya, ada pertukaran informasi juga, karena tenaga-tenaga ahli dari luar memberikan informasi kepada SDM-SDM di Indonesia, akhirnya SDM Indonesia juga semakin paham dan semakin mengerti tentang kebaharuan-kebaharuan yang ada di misalnya di bidang teknologi, ya, misalnya ada di manufacturing company. Nah, itu akhirnya memberikan, banyak kemudahan bagi kita juga ya, seperti itu. Nah, kemudian hal ini terjadi seiring bertambahnya investor asing di Indonesia yang masuk menggunakan pola joint venture dengan bekerja sama dengan perusahaan asing lainnya maupun perusahaan lokal. Nah, untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara treaty partner di Indonesia, pemerintah melakukan pengujian keberadaan suatu bentuk usaha tetap perusahaan. Ya, di sini pemerintah melakukan pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara treaty partner tersebut di Indonesia sebagai kriteria untuk menentukan apakah Indonesia memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut. Ya, jadi kita harus melakukan pengujian. Salah satu pengujiannya gimana ya? Untuk menilainya ya tinggal melihat time test-nya kurang atau lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Jelas ya teman-teman ya dari penjelasan ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sesuai pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan manajemen itu ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan ya. Fakta yang ada di lapangan itu seperti apa? Nantinya teman-teman bisa melihat ya, oh saya untuk bentuknya atau tempat kedudukannya tadi bapaknya bilang dalam bentuk showroom, oh ya silakan kita masuk. Oh ternyata dia dalam bentuk bengkel, kita bilang dia sebagai workshop, misalnya seperti itu. Lalu, oh dia adalah dalam ruang untuk promosi dan penjualan ya, makanya kita lihat nih di sini bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajaknya. Jadi melekat kepada pihak tersebut ya, atau kepada orang atau badan tersebut. Nah, bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak pada pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Itu tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, jangan sampai lupa. Bagi mahasiswa pajak itu harus jelas itu ya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak penghasilan terdiri saat ini dari 16 bentuk usaha, yakni tempat kedudukan manajemen, tempat kedudukan manajemen, lalu ada cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, ya di jauh lebih lengkap yang ini ya, perkebunan atau kehutanan, kemudian ada proyek konstruksi, instalasi atau perakitan, selanjutnya ada pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung
risiko di Indonesia. Lalu ada komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Nah, revisi undang-undang terbaru tentang PPH ini juga menegaskan bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan ya. Ini kuncinya nih teman-teman, bahwa BUT itu punya kedudukan yang sama dengan siapa, Pak? Dengan subjek pajak badan. Ya, hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1A yang baru saja ditambahkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. Ya, pasal 2 antara ayat 1 dan 2. Nah, perbedaan perlakuan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Nah, BUT tidak dapat menikmati tax treaty Indonesia dengan negara treaty partner lainnya karena ia bukan penduduk Indonesia. Ya, jadi BUT itu tidak dapat menikmati tax treaty Indonesia dengan negara treaty partner karena ia bukan penduduk Indonesia. Karena tax treaty itu hanya untuk wajib pajak luar negeri ya, pure wajib pajak luar negeri, bukan seperti BUT. Karena BUT tadi saya sudah sampaikan dia lebih mengacu atau merujuk pada undang-undang domestik. Lalu laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan branch profit tax. Ya, nanti akan ada branch profit tax. Lalu untuk besarnya penghasilan kena pajak, BUT teman-teman bisa lihat, besarnya PKP atau penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ya. Nah, berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengurang biaya dari penghasilan bruto termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Ya, seperti biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, biaya perjalanan, hingga premi asuransi. Lalu penyusunan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, kerugian selisih kurs mata uang asing, ya ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Kemudian ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Lalu ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ya, ini bisa diakui nih. Lalu ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur peraturan pemerintah. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, lalu yang berikutnya, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan PP juga, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan PP, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, cara menghitung penghasilan kena pajak BUT ini cukup menarik ya teman-teman bisa lihat. Kemarin kita juga udah ambil contoh juga ya berkaitan dengan penghitungan PKP, penghasilan kena pajak BUT, dan juga penerapan PPh pasal 26 ayat 4 tadi ya, yang dipotong 20% lagi kalau dia tidak invest di Indonesia. Nah, penghasilan kena pajak bagi WP luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap. Ya, melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan
dikurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan, laba, serta penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi, penghasilan kena pajak bagi WP luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan dan dikurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan, laba, serta penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, tarif pajak BUT, pemerintah menerapkan tarif pajaknya sebesar 25%. Tapi ya teman-teman hati-hati, karena sekarang di tahun 2021 sudah berubah menjadi 22% tarifnya. Nanti tahun 2022 turun lagi jadi 20%. Ya, penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku ya pada saat itu tahun 2010. Jadi per tahun 2010 memang tarifnya 25% sampai tahun 2020. 2021 turun jadi 22%, 2022 turun jadi 20%. Nah, tidak hanya si WP luar negeri, tarif ini berlaku juga untuk wajib pajak dalam negeri. Nah, hal itu ditegaskan pemerintah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat 2A Undang-Undang tersebut. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, sebelumnya tarif pajak bagi BUT dan WP Badan Dalam Negeri berlaku progresif sesuai besaran penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Nah, tarif pajak yang berlaku pada Undang-Undang PPH Nomor 17 2000 ditetapkan sebesar 10-30%, mulai dari penghasilan kena pajak 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah ke atas. Nah, perlu diingat penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak lagi sebesar 20%. Hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 4 ya. Tapi ada pengecualiannya. Penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ya, seperti itu. Ya, ini saya ambil sumbernya dari www.online-pajak.com tentang PPh final bentuk usaha. Nah, kita lanjutkan lagi ya di slide kita ya. Tadi saya bilang bukan hanya membahas tentang BUT saja, tapi kita bahas juga tentang PPh pasal 15 ya. Nah, pertama itu ada perusahaan pelayaran dalam negeri. Ya, di situ dasar hukumnya dari mana, Pak? Nah, teman-teman silakan lihat secara bersama-sama. Nah, dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 garing KMK 0496 Junto Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 29 PJ 496. Ya udah lama juga ya. Bahkan teman-teman mungkin ada belum lahir kan? Masih belum lahir. Kemudian, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain ya. Jadi kalau teman-teman punya gambaran itu ya, gambarannya itu ceritanya tuh kapal pesiar. Ya, kapal pesiar yang biasanya dijalankan buat ngapain Pak? Pesiar kemana aja? Keliling dunia menggunakan kapal laut. Tujuannya adalah untuk holiday aja. Misalnya mereka holiday keliling dunia selama 6 bulan, misalnya seperti itu. Ya menikmati aja di atas kapal tersebut. Ya, tapi di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 awal ya, sampai sekarang mungkin belum kembali normal seutuhnya ya. Mulai lagi digalakan untuk diadakan kembali, tetapi belum sepenuhnya seperti sedia kala ya, sebelum seperti waktu COVID belum meradang ke seluruh belahan dunia. Ya, seperti itu. Ya, di sini adalah wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang mana memang badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia ini melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.
Objek pajaknya di situ teman-teman bisa lihat ya, ada pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Ya, ada pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Pak, dari Tanjung Emas ke Tanjung Perak, dari Tanjung Perak ke Tanjung Priuk, misalnya seperti itu. Buat pelabuhan apa, Pak? Pelabuhan ngangkut barang kan, buat ngangkutin barang, misalnya seperti itu. Oh ya Pak, dari Merak Pak ternyata, oh iya. Nah jadi, kita akan lihat ya, bahwa objek pajak ini memang bisa dianggap sebagai objek pajak karena adanya pengangkutan barang itu tadi ya, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain selama masih dalam cakupan wilayah Indonesia dan juga luar Indonesia. Karena, pelayaran itu juga kan ada pelayaran dalam negeri dan ada pelayaran luar negeri. Makanya kalau kita lihat, poin kedua itu ada pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Dari pelabuhan Tanjung Priuk, ada yang sampai ke pelabuhan yang ada di Australia atau di Amerika dan itu perlu melakukan perjalanan berbulan-bulan, ya. Buat apa sih, Pak? Ribet banget pakai kapal laut. Ya buat ngangkutin barang. Saya mau ngangkutin mesin, Pak, saya mau impor barang, Pak, dari Amerika. Nah, kalau mau ngangkutin barang dari Amerika kan itu dalam bentuk mesin besar. Ini harus dipretelin dulu. Ya, jadi dipretelin, diangkut, ya. Ya, sesuailah dengan kapasitas yang ada di kapal laut tersebut, baru, oh ternyata setelah ditunggu selama 1 tahun, baru semua barang nyampai dan akhirnya siap untuk dirakit menjadi satu kesatuan mesin yang utuh. Nah, misalnya seperti itu. Atau dari pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Dan yang keempat itu pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Tapi ngapain Pak kita pikirin, kan dia juga lewat. Misalnya dia melewati pelayaran atau misalnya melewati perairan di Indonesia. Itu ada ketentuannya. Ya bisa dianggap sebagai objek pajak juga. Kok bisa orang itu bukan punya kita? Tapi pada saat kapal laut tersebut melintasi perairan Indonesia, pasti kan ada penyerahan barang atau jasa di atas kapal. Atau misalnya di atas kapal tersebut walaupun cuma numpang lewat ya di atas perairan Indonesia, ada penyerahan makan minum, ya di mana makan minum sendiri juga diperjualbelikan di atas kapal. Sehingga akan dianggap sebagai objek pajak masuk dalam kategori ini. PPh pasal 15 ya teman-teman ya. Cukup jelas ya teman-teman. Untuk tarif dan PPh finalnya, norma penghitungan khusus penghasilan itu adalah 4% dari peredaran bruto. Nah, besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Ya, jadi norma penghitungan khusus penghasilan itu adalah 4% dari peredaran bruto. 4% dari peredaran bruto. Dan besarnya PPh terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Nah, peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas. Ya, jadi semua imbalan atau nilai pengganti ini berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas. Lalu pelunasan PPh yang terutang, ya penghasilan yang diperoleh dari perjanjian sewa atau charter dengan pemotongan pajak. Pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Ya kita harus lihat dulu nih perjanjiannya itu charter atau bukan, ya teman-teman ya. Harus dilihat dulu ini sebenarnya charter, oh ini bukan. Perjanjian persewaan atau charter dengan pemotongan pajak. Maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Lalu yang kedua,
penghasilan yang diperoleh dari bukan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib disetor sendiri. Misalnya nih ada yang sewa kapal, tapi yang nyewa itu dia nggak mau motong. Akhirnya kita sebagai pemilik kapal yang harus menyetorkan pajaknya secara mandiri. Ya jelas ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, dalam hal wajib pajak membayar pajak di luar negeri atau penghasilan yang diterimanya dari luar negeri atas pengangkutan orang atau barang, termasuk penyewaan kapal, pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Dan untuk masing-masing negara setinggi-tingginya adalah 1,2%. Ya, teman-teman hati-hati, tadi ada yang 1,8%, ada yang 1,2%, ntar ada yang 2,64% untuk tarif di PPh 15 jasa pelayaran dalam negeri dan luar negeri ya, ntar kita lihat. Nah, dalam hal WP membayar pajak di luar negeri atas penghasilan yang diterimanya dari luar negeri, atas pengangkutan orang atau barang termasuk sewa kapal. Nah, pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Dan untuk masing-masing negara setinggi-tingginya adalah 1,2% dari penghasilan yang diterima. Nah, dalam hal wajib pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya tersebut di atas, maka atas penghasilan lainnya dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi, kalau nggak dipotong PPh pasal 15, pasti terpotong PPh yang lain ya. Maksudnya gitu. Jadi misalnya nih, Pak dia nggak masuk Pak ternyata sebagai pemotongan atas jasa pelayaran. Nah, berarti dia masuk dalam kategori jenis pajak yang lain. Pasti salah satu ada aja yang nyangkut ya, seperti itu. Nah, di situ PT ABC merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk sewa kapal, melakukan kontrak pengangkutan barang milik PT XYZ dari Jakarta ke Banjarmasin. Dan pembayaran dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2012 ya. Kalau teman-teman melihat pada kasus seperti ini, kalau si ABC selaku perusahaan pelayaran dalam negeri, ya kan, kemudian dia melakukan kontrak pengangkutan barang milik PT XYZ. XYZ berarti dia sewa ABC untuk mengangkut barang. Nah, pada saat bayar, si XYZ tersebut harus melakukan apa? Melakukan pemotongan pajak PPh pasal 15 ya kepada ABC. Jadi nanti yang dia bayarkan bukan pure 300 juta, melainkan harus dipotong pajak PPh pasal 15 karena ini termasuk dalam sewa kapal dengan melakukan kontrak pengangkutan barang, ya kan. Nah, untuk sewa kapal sendiri teman-teman bisa lihat di sini nih tarifnya. Ya, kalau misalnya Pak tadi kan untuk sewa kapal. Nah, dalam hal wajib pajak di luar negeri atas nah ini kita lihat dulu daerahnya di dalam negeri ataukah di luar negeri. Karena dia adalah PT ABC dari Jakarta ke Banjarmasin, teman-teman tinggal kita lihat nih di sini. Ya, untuk kalau norma penghitungan khusus penghasilan itu adalah 4% dari peredaran bruto. Nah, besarnya PP yang terutang adalah 1,2% ya dari peredaran bruto. Jadi kita bisa gunakan tarifnya adalah 1,2% dari 300 juta ya, atas pengangkutan barang PT XYZ ke ke PT dari Jakarta ke Banjarmasin ya. Jadi di PT ABC itulah yang akan melakukan pengangkutan barangnya si PT XYZ. Ya, kalau dari luar negeri baru kita menggunakan 1,2%. Tapi kalau yang dalam negeri tadi itu adalah kita memakai yang di atas tadi ya. Nah, ini ya 1,2%. Sebenarnya sama aja ya kalau misalnya di luar dan juga yang ada di dalam.
Nah, kemudian untuk perusahaan penerbangan dalam negeri, dasar hukum dasar hukumnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475 garing PMK garing KMK titik 04/1996 Junto Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 35 PJ 496 juga. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri itu apa sih definisinya ya? Kita mesti lihat dulu. Wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Ya, ini berdasarkan perjanjian charter. Untuk membahas perusahaan penerbangan dalam negeri. Meliputi semua bentuk charter termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan atau barang, space charter ya. Jadi kalau misalnya ada artis, terus dia pengen sewa pesawat, nah ini masuk dalam kategori ini karena ternyata dia charter pesawat tersebut. Lalu yang berikut adalah objek pajaknya, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian charter. Selanjutnya adalah tarif dan non-final. Besarnya norma penghitungan neto bagi WP perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar 6%. Ya, besarnya norma penghitungan neto bagi WP perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar 6%. Kalau tadi dalam negeri 1, kalau yang perhitungan netonya 4% kan. Lalu untuk peredaran brutonya adalah 1,2%. Kalau yang perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar 6% dari peredaran bruto, lalu besarnya pajak penghasilan yang wajib dilunasi adalah 1,8% dari peredaran bruto. Ya, jadi besarnya pajak penghasilan yang wajib dilunasi adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto untuk penerbangan dalam negeri. Lalu PPh tersebut merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. Ya, jadi PPh tersebut merupakan pembayaran PPh pasal 23 yang dapat dikreditkan kalau tadi final. Ya, kalau teman-teman kita kembali ke atas dulu ya untuk kita bandingin. Yang ini kan perusahaan penerbangan dalam negeri nih. Yang perusahaan pelayaran dalam negeri, Pak, kita ke atas lagi, Pak, dulu. Oke nih. Ya kan? Tadi kan kita norma penghitungan khusus penghasilan neto 4% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan sifatnya final. Tidak bisa dikreditkan, ya nggak? Nah, tapi yang di bawah itu berbeda, teman-teman, ya. Nih, kalau teman-teman lihat, di sini tuh dia, bentar ya. Besarnya norma penghitungan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar 6% dari peredaran bruto. Ya, perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dilunasi adalah 1,8% dari peredaran bruto. Ya, besarnya pajak penghasilan yang wajib dilunasi, besarnya PPh yang wajib dilunasi adalah 1,8% dari peredaran bruto. Nah, PPh tersebut merupakan pembayaran PPh pasal 23 dan bisa dikreditkan pada SPT tahunan badan. Nah, pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharteran sepanjang pencharter tersebut adalah pemerintah. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, ya atau bisa salah satu contohnya ada event organizer, tapi event organizer-nya untuk mendatangkan artis-artis luar, ya seperti itu. Ya bisa ya masuk dalam kategori ini. Lalu misalnya mendatangkan artis-artis K-pop di Indonesia,
Nah, itu masuk dalam kategori ini. Kemudian ada BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, PT Merpati Airlines sebagai maskapai penerbangan nasional yang mempunyai rute penerbangan di wilayah Indonesia dan juga internasional. Ya, ini berarti penerbangan dalam dan luar negeri. Dalam 1 bulan, peredaran usaha yang didapat dari berbagai jasa yang berkaitan dengan jasa penerbangan charter adalah sebesar 1 miliar. Nah, PPh yang dipotong dari charter tersebut adalah berapa, ya kan? Pertanyaannya demikian. Nah, kalau teman-teman lihat dari kasus ini, hati-hati dalam melakukan pemotongan pajaknya. Karena yang pertama, itu eh, kalau kita mau hitung besarnya norma penghitungan neto bagi WP perusahaan penerbangan dalam negeri, sebesar 6% dari peredaran bruto. Lalu besarnya pajak penghasilan yang wajib dilunasi adalah 1,8%. Nah, karena dia sifatnya adalah charter, bisa nggak sih Pak sebagai PPh pasal 23? Ya kan? Pertanyaannya kan begitu kan? Padahal kan kalau PPh pasal 23 itu ya untuk atas jasanya saja. Tapi bagaimana kalau misalkan kategorinya itu yaitu bertindak sebagai adanya kegiatan, maksudnya berkaitan dengan kegiatan pencharteran. Maka dari itu berkaitan dengan hal tersebut ya, PPh tersebut bisa masuk juga dalam kategori PPh pasal 23 karena dia masuk dalam definisi yang ketiga ini. Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharteran sepanjang pencharter tersebut adalah pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Sehingga untuk pemotongannya sebesar 1 miliar dikali dengan 2% untuk PT Merpati Airlines yang kebetulan memang melakukan penerbangan, rute penerbangan di wilayah Indonesia dan juga internasional. Lalu wajib pajak pelayaran dan penerbangan luar negeri. Nah, wajib pajak pelayaran dan penerbangan luar negeri, perusahaan pelayaran atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui BUT di Indonesia. Dasar hukumnya ada di Keputusan Menteri Keuangan nomor 417 KMK 0496 dan Junto SEDJP nomor 32 tahun 96. Ya, wajib pajak pelayaran dan penerbangan luar negeri. Objek pajaknya, teman-teman bisa lihat, semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Dan tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Nah, tarif dan final. Nah, di sini besarnya norma penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% dari peredaran bruto. Ya, besarnya norma penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang wajib dilunasi, besarnya pajak penghasilan yang wajib dilunasi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri seperti tersebut pada butir 2, ya, butir 1 berarti ya, adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Jadi untuk perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Lalu peredaran bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia.
dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Jadi, peredaran bruto atau semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Lalu poin yang keempat, dalam hal WP juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya, selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, maka atas penghasilan lainnya tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku. Baru kita lanjutkan di sini ya, berkaitan dengan BUT-nya. Nah, untuk pembebanan biaya pada BUT, ya karena tadi kita bicara apa, penerbangan, pelayaran dalam dan luar negeri, berarti ada beberapa BUT yang memang usahanya itu ya dalam lingkup atau cakupan yang namanya pelayaran, penerbangan dalam atau luar negeri, seperti itu ya. Nah, dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencharter wajib memotong PPh yang terutang. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencharter wajib memotong PPh yang terutang. Lalu dalam hal penghasilan diperoleh selain dari pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri. Kalau misalnya pihak yang menyewa itu dia nggak bisa, yang menyewa atau mencharter itu dia nggak bisa potong pajak, ya berarti kita sendiri yang motong. Berarti maskapai penerbangan atau kapal pesiar atau kapal tersebutlah yang akan melakukan pemotongan pajak. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat Pawau Samudra Abadi perusahaan pelayaran Malaysia mempunyai BUT di Kalimantan yang mengangkut penumpang Indonesia untuk bepergian ke atau dari Tawau, Malaysia. Peredaran usaha bruto sebulan adalah 100 juta rupiah dan untuk penghasilan itunya adalah 6 juta rupiah. Kita lihat kembali ke atas ya. Dan di sini, apabila dalam ketentuan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, tarifnya dan bersifat final, besarnya PPh yang wajib dilunasi, wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, ya adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Ya. Perusahaan pelayaran Malaysia ini dari peredaran usaha bruto 100 juta dikali dengan 2,64%. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, cukup menarik ya dengan pembahasan kita malam hari ini. Ya, semoga juga bisa memberikan pencerahan bagi rekan-rekan sekalian ya, menambah wawasan bagi kita semua berkaitan dengan topik-topik tersebut. Kemudian ada wajib pajak dalam usaha bangun serah bangunan atau build, operate, and transfer. Ya, build and operate transfer berkaitan dengan BOT, build, operate, transfer. Nah, bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT. Ya, untuk bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa BOT selesai. Jadi awalnya tuh sebenarnya disewa. Ya, jadi modelnya tuh kayak pertamanya sih disewa dulu. Nanti setelah udah selesai mendirikan bangunannya, itu jadi milik nanti. Awal disewa,
lama-kelamaan jadi milik, ya seperti itu. Untuk penghitungan PPh investor ya, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, ini sewa dan penghasilan sehubungan penggunaan harta sebenarnya bisa kena PPh 2326 ya. 23 untuk wajib pajak dalam negeri, 26-nya untuk wajib pajak luar negeri selama menggunakan harta. Lalu penghasilan sehubungan dengan hak pengusahaan bangunan seperti penghasilan dari pengusahaan hotel, pusat fasilitas olahraga atau sport center, tempat hiburan, dan sebagainya. Lalu penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak. Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila masa perjanjian bangun guna serah diperpendek dari masa yang telah ditentukan. Ya, jadi penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila masa perjanjian bangun guna serah diperpendek dari masa yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita lanjutkan penghitungan pemegang hak atas tanah. Pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah dalam atau selama masa bangun guna serah. Lalu bagian dari uang sewa bangunan, bagian keuntungan dari pengusahaan bangunan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh investor, lalu penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian bangunan serah, bangun guna serah yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah, lalu terutang pajak penghasilan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara lain pasar dengan nilai jual objek pajak bagian bangunan yang diserahkan. Ya, jadi terutang PPh sebesar 5% dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara lain pasar dengan nilai jual objek pajak bagian bangunan yang diserahkan. Kemudian kita lanjutkan. Contohnya ada wajib pajak pola bagi hasil dengan PT Telkom. Ya, di sini dasar hukumnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 88 KMK 0494. Ya, ini keputusan Dirjen Pajak nomor Junto Keputusan Dirjen Pajak nomor 155 PJ 2000. Nah, objek pajaknya norma penghitungan khusus penghasilan neto untuk wajib pajak badan yang melakukan kerjasama dengan PT Telkom dalam pembangunan sarana telekomunikasi dengan sistem pola bagi hasil. Ya, dengan sistem pola bagi hasil. Nah, tarif dan finalnya besarnya pajak yang terutang sebesar 5% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Dan pemotong PT Telkom wajib memotong pajak penghasilan yang terutang atas setiap pembayaran penghasilan kepada wajib pajak badan yang bersangkutan. Ya, jelas ya teman-teman ya. Baru kita lihat penghasilan lain apabila WP selain melakukan kerjasama dengan PT Telkom dalam pembangunan sarana telekomunikasi dengan sistem pola bagi hasil juga mempunyai kegiatan usaha lain. Maka harus dilakukan pembukuan secara terpisah untuk masing-masing kegiatan usaha tersebut. Dan besarnya penentuan usaha laba kena pajak atas kegiatan usaha lainnya dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang PPh. Lalu ada wajib pajak jasa maklon internasional ya. Teman-teman paham ya maklon itu apa ya? Maklon itu kayak kegiatan yang mana kita minta supaya pengusaha yang kita tunjuk itu misalnya perusahaan konveksi. Katakanlah Budi Dharma meminta perusahaan konveksi untuk membuatkan jaket alma mater Budi Dharma sebanyak 1.000 unit. Nah, ketika minta dibuatkan, spesifikasinya seperti apa, modelnya bagaimana, warnanya seperti apa, bahkan bahannya sendiri dari UBD. Nah, itu berarti jasa maklon ya. Jasa maklon sendiri itu nanti dipotong PPh pasal 23.
Ya, jadi, wajib pajak jasa maklon internasional dasar hukumnya itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543 KMK 03 Tahun 2002. Dan pengertiannya, WP Badan dalam negeri yang melakukan kerjasama pembuatan atau perakitan barang berupa produk, mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Tarif dan finalnya, norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak ditetapkan sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya perakitan tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Ya, jadi norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh WP ditetapkan sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya perakitan, tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Imbalan jasa maklon tersebut dikenakan PPh dengan tarif tertinggi sebesar tertinggi pasal 17 ayat 1B Undang-Undang PPh dan bersifat final ya. Jadi hati-hati nih, ada jasa maklon yang final, ada jasa maklon yang tidak final. Kalau jasa maklon yang tadi saya kasih contoh berkaitan dengan pembuatan seragam Budi Dharma kepada salah satu perusahaan konveksi, itu jasa maklon yang bisa dikreditkan, PPh pasal 23, PMK 141 tahun 2015, tarifnya adalah 2%. Karena ini adalah jasa maklon internasional, ya, yang mana diterima atau diperoleh WP ditetapkan sebesar 7% dari jumlah untuk norma penghitungannya dari jumlah seluruh biaya perakitan, tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Lalu ketentuan tersebut hanya diberlakukan sepanjang WP tidak mengadakan perjanjian ketentuan harga transfer atau advance pricing agreement dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklon internasional. Nah, penghasilan lain-lain, atas penghasilan lain, imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh WP dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku. Baru kita ya berarti ini yang merupakan kita sudah masuk pada slide yang terakhir. Oke, baik ya teman-teman ya, semoga cukup jelas. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang bentuk usaha tetap atau permanent establishment, atau ada beberapa orang yang menyebut badan usaha tetap. Nah, BUT sendiri sudah kita bahas, dilanjutkan dengan PPh pasal 15 terkait dengan pelayaran dan penerbangan dalam dan luar negeri. Ya, teman-teman sudah lihat tarifnya juga dengan kasus contoh yang ada. Oke, baik. Untuk penjelasan saya pada hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata dari saya, teman-teman tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih, sampai jumpa, dan God bless you and Buddha bless you.